Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Nada, NIM 2014010079 dari semester 2 kelas PAIC akan mempraktekkan tata cara berwudu dan tayamum. Untuk perintah berwudu dan tayamum sendiri dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Basuhlah atau usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Untuk yang pertama yaitu tata cara berwudu. Untuk berwudu sendiri, yang pertama yaitu kita harus berniat. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafi'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat berwudu untuk melaksanakan sholat karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu mencuci tangan di sela-sela jari tangan sampai ke pergelangan tangan. Setelah itu berkumur-kumur. Ini bertujuan agar tidak ada makanan yang tersisa di dalam mulut ketika hendak kita melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu membersihkan hidung dengan cara menghirup air lalu membuangnya. Selanjutnya yaitu membasuh wajah kita. Membasuh wajah ini dari jidat hingga dagu dan ke pangkal telinga dengan cara seperti ini. Dari jidat ke pangkal telinga dan ke dahi. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Ini dimulai dari tangan kanan baru tangan kiri. Dengan cara yang pertama, kita menampung air dengan tangan kita lalu disiram ke sini sampai ke siku. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu diikuti dengan tangan kiri sampai ke siku. Selanjutnya yaitu menyapu kepala atau sebagian kepala dengan air dengan cara mengambil air lalu menyapunya. Atau kita juga boleh terkena hanya sebagian rambut yang di depan saja.
Selanjutnya yaitu membersihkan telinga atau telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Ini juga dimulai dari telinga sebelah kanan dengan cara digosok-gosok agar dalam keadaan sholat itu kita benar-benar bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Baru diikuti dengan telinga kiri, ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu mencuci kaki. Mencuci kaki ini juga dimulai dari kaki yang sebelah kanan, lalu diikuti dengan kaki yang sebelah kiri. Mencuci kaki ini sampai ke mata kaki. Ini juga bertujuan agar ketika kita melaksanakan sholat, kaki kita itu benar-benar bersih sampai ke mata kaki. Nah, setelah selesai kita melaksanakan wudhu, kita dianjurkan untuk membaca doa setelah berwudhu. Doa setelah berwudhu sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Nah, untuk berwudhu sendiri juga memiliki sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu diantaranya yang pertama, diam ketika melaksanakan wudhu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudhu. Dan selanjutnya yaitu mengulang wudhu itu sebanyak 3 kali. Maksudnya mencuci muka itu sebanyak 3 kali, tangan 3 kali, tangan kiri juga 3 kali, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan tayamum. Ketika kita tidak menemukan air ketika hendak dalam sholat atau dalam perjalanan, atau seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah tadi, kita juga dianjurkan untuk bertayamum atau kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Untuk niat tayamum sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah lillahi ta'ala. Untuk tata cara bertayamum sendiri, yang pertama, kita mengumpulkan debu-debu yang bersih dan diletakkan di atas kertas atau koran. Selanjutnya yaitu kita menepukkan tangan kita sebanyak 1 kali ke atas koran tersebut, lalu menapuk kedua tangan kita, lalu ditiup, lalu dibersihkanlah wajah kita dengan debu itu. Untuk debu itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Di ujung dahi kita itu dengan debu yang pertama. Selanjutnya dipakai debu yang kedua dari bagian hidung, dan yang di dahi yaitu bagi debu bagian yang ketiga. Nah, selanjutnya kita menepukkan kembali tangan kita ke debu tadi, ditepuk sekali, ditepuk tangan, baru dihembuskan. Nah, selanjutnya kita di tangan sebelah kanan itu sampai siku juga, dan debu itu juga terbagi ke dalam 3 bagian, 1, 2, 3. Untuk bagian sini debu bagian pertama, lanjut debu bagian kedua, sebelah sini debu bagian ketiga, lalu sebelah kiri juga yang seperti tadi, debu bagian pertama, debu bagian kedua, debu bagian yang ketiga. Nah, itu tuh menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, kita banyak impus di tangan kita, kita juga boleh bertayamum dengan mazhab Maliki. Yang mana mazhab Maliki sendiri kalau membersihkan atau menyapu wajah itu tetap sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu dengan debu pertama, kedua, dan ketiga itu diusap ke seluruh bagian wajah, tetapi berbeda dengan yang bagian tangan. Di tangan ini kalau menurut mazhab Maliki sendiri yaitu hanya sampai ke pergelangan tangan, tidak sampai ke siku. Setelah melaksanakan tayamum, kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah tayamum yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Nah, jika kita telah menyempurnakan wudhu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi dosa-dosa kita melewat ujung-ujung jari kita. Jadi setiap tetesan air wudhu yang kita
kenakan ke badan kita yang terkena anggota bagian wudhu, itu dosa-dosa kita menetes dari ujung-ujung jari kita. Mungkin sekian dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.